Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Rasanya tidak lengkap kita berbicara mengenai pemupukan kelapa sawit. Kemarin kita sudah membahas mengenai beberapa tepat dari pemupukan. Tepat jenis sudah kita bahas, tepat dosis sudah kita bahas, tepat waktu juga sudah kita bahas dengan ahli kita Pak Eko Noviandi Ginting. Kali ini tentunya ini yang utama ya, tepat cara ini juga harus kita bahas cara. Jadi cara ini termasuk caranya sendiri, termasuk nanti urutannya bagaimana, itu juga akan kita bahas. Karena kalau sudah tepat yang tiganya itu sudah tepat, tapi kalau caranya tidak betul jadi ya buyar semua. Kemudian ini yang paling pertanyaan praktis yang sering ditanyakan adalah, Pak, kalau dolomit bagus di poket atau ditabur? Urea lebih bagus ditabur, di poket atau dikocor, diecerkan dulu? Wah, kan gitu. Kalau boron itu dikasihkan di ketiak bekas potongan pelepah atau di tanah atau yang lain. Nah, jadi untuk menjawab ini waktu selanjutnya kami serahkan ke Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Baik Pak, ya memang membahas tentang pemupukan ini sangat menarik ya Pak. Karena ada 4T. Kemarin kita udah bicara 3T Pak. Iya. Ini T yang keempat lah ini ya, tentang cara gitu ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat secara umum ya Pak ya, kita tinjau secara umum, paling tidak secara garis besar untuk saat ini, aplikasi pupuk di perkebunan kelapa sawit itu digolongkan bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan cara tabur, secara umum nih Mas, dengan cara tabur. Yang kedua dengan cara pocket, kan begitu. Secara umum ya kan? Benam, dengan cara benam, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas seperti pertanyaan Pak Agus tadi. Kalau kita mulai dari dolomit misalnya, kalau dolomit bagusnya dibenam atau ditebar ya, gitu. Nah, kembali lagi. Kalau saya jawabnya gimana boleh? Saya kan awam. Ya. Kalau dolomit, kalau menurut saya ditebar biar merata untuk memperbaiki pH tanah dan sebagainya, lebih bagus ditebar. Iya betul Pak Gus. Jadi kembali lagi kita harus tunjuk gini, kita harus tahu fungsi dari masing-masing jenis pupuk itu apa. Kan gitu. Tadi Pak Agus sudah bilang dolomit itu salah satu fungsinya itu meningkatkan pH tanah. Kan gitu. Jadi kalau dia ditabur akan lebih baik karena akan eksplorasinya akan lebih besar, akan lebih luas. Ditabur dan dibandingkan dia hanya kalau di pocket kan hanya paling 6 sampai 8 lubang ya per piringan pohonan. Nah, dia lebih bagus untuk ditabur merata. Begitu bagus. Ya, makanya ini kan untuk menjadi petani biar lebih mudah mencerna gitu loh. Iya. Jadi bagusnya kalau dolomit kita sebar, kita tabur di piringan pohon seperti itu, Pak. Itu termasuk kiserit kan, Pak Eko? Termasuk kiserit juga di dalamnya, begitu. Kemudian untuk urea bagaimana? Oh, gimana? Jadi kita selesaikan masalah dolomit. Oh, siap. Jadi kan kita sering dipakai di pembibitan ya ditabur-tabur sedikit. Nanti kenal di luar. Oh, enggak lah, nanti kan kalau di pembibitan ditabur itu malah lengket-lengket ke daun kan Pak, bukan ke tanah jadinya dia. Ya. Oke, lanjut Pak Eko, yang lain, pupuk yang lain. Oke, kita lanjut ke urea. Gitu. Jadi urea itu pupuk seperti apa? Urea itu kalau bahasa orang pertaniannya pupuk yang punya sifat higroskopisitas yang tinggi. Gampang menyerap air. Menyerap air. Iya, higroskopis dia Pak. Jadi kalau kita taruh di ruangan terbuka, dia lama-lama basah. Iya. Gitu. Basah dan biasanya bau pesing. Ya, itu namanya ngompol itu Mas. Gitu. Nah, karena sifat higroskopisnya bau pesingnya beda ini, bau amoniaknya itu bedanya mirip-mirip lah kan gitu. Jadi karena sifat higroskopisnya itu, Pak, dia punya kelemahan salah satu dia mudah hilang melalui penguapan. Oh iya. Apalagi N-nya itu mudah hilang melalui penguapan. Nah, begitu.
apalagi panas kan begitu. Nah, bagaimana cara aplikasinya? Tidak masalah kalau ditebar, ditaburkan itu tidak ada masalah kan begitu. Tetapi kembali lagi perhatikan yang kemarin T yang satunya Pak, tepat waktu tadi, jangan sampai musim kemarau. Oh iya. Gitu. Berarti berkaitan jangan ya sampai musim berkaitan, tetap berkaitan, keempat T itu tetap berkaitan Pak gitu. Jadi jangan-jangan di musim kemarau, sebisa mungkin pada kondisi tanah yang cukup lembab, misalnya habis setelah hujan kemarin, tadi malam baru hujan tuh, gitu ya kan, hujan yang sedang gitu. Nah, hari ini pagi ini bolehlah kita aplikasikan ureanya seperti itu. Tapi kalau di pocket boleh nggak itu ini? untuk urea bagus. Kemudian untuk P, ada yang digunakan dua Pak, dua jenis biasanya umum. Pak Eko yang itu Gimana, tadi, Pak? Korea boleh nggak dibenam? Halo? Oh boleh Pak, nggak ada masalah, dibenam nggak masalah, boleh. Tapi begini, pemilihan apa namanya, pemilihan metode aplikasi antara tabur dan benam itu berkaitan dengan kondisi topografi lahan kan Pak. Oh, gitu. Kalau dia miring, kondisi lahan yang miring ya kita selalu sarankan dia dibenam. Tetapi kalau dia datar seperti itu ya kita lebih baik tebar saja seperti itu. Tetapi walaupun ada beberapa perusahaan yang mengambil kebijakan semuanya dibenam, begitu Pak. Tapi boleh dibenam, boleh nggak boleh, nggak ada masalah. Karena gini, saya barusan ngikuti katanya kalau urea ini agak buah si malakama pupuknya caranya gitu Pak Eko. Betul. Kalau kering itu tadi sudah kita bahas menguap, itu. Tapi kalau basah terlalu banyak air dia banyak hilang juga terus gitu iya. Makanya harus pas banget lah urea ini katanya gitu. Betul, karena dia sangat mobile Pak, unsur haranya sangat mobile. Dinamikanya dari amonium ke nitrat, nitrit itu agak cepat dia itu ininya, dinamikanya gitu Pak. Ya kita jadi tambah paham lah bagaimana urea itu ya ditabur tapi kan yang lembab-lembab sedikit, nah kan gitu harus pas kan. Iya, betul, tanahnya harus lembab gitu. Terus yang lain Pak, yang P. Yang lainnya P kalau di perkebunan kelapa sawit biasanya digunakan dua jenis, TSP atau SP36 dan RP atau rock phosphate. Kan begitu. Nah, ini dua jenis P ini punya sifat yang sangat berbeda gitu. Kalau rock phosphate itu kan batuan ya Pak, batuan yang kalau bahasa sederhananya batuan yang digerus sampai halus gitu yang mengandung fosfat. Nah, kalau TSP atau SP36 ini memang dibuat di pabrik, di apa namanya didesain di pabrik lah kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya bentuk TSP atau SP36 ini kan granul Pak, granul atau butiran-butiran seperti itu. Jadi itu bisa diaplikasikan dengan cara ditebar ataupun dibenam, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk rock phosphate, karena dia umumnya ada bentuknya bubuk, powder, gitu, itu akan lebih bagus kalau ditebar. Wah, ya. Hampir sama dengan dolomit tadi itu ya. Begitu. Hampir sama dengan dolomit. Tapi satu gini Pak, perlu diperhatikan. Tadi kan masalah urutan ini Pak, masalah urutan. Nah, kalau untuk penggunaan pupuk rock phosphate ya, rock phosphate itu sebaiknya diaplikasikan waktunya sebelum pupuk dolomit. Oh iya. Iya. Jadi rock phosphate dulu baru dolomit. Kenapa? Karena rock phosphate itu memiliki kelarutan yang cukup tinggi pada tanah-tanah yang punya pH yang masam. Terutama tanah-tanah di Indonesia. Ini kan umumnya tanahnya tanah-tanah masam, Pak. Jadi rock phosphate duluan baru dolomit. Beda kalau Bapak menggunakan TSP atau SP36, bagusnya dolomit duluan baru TSP. Oh gitu, ya. Pak. Itu makanya kami sering ngomong odrum itu Mas. Pertama kali paling umum bagusnya organik. Ya, terus kedua itu tadi dolomit atau RP tadi yang tergantung penyertanya itu tadi. Jadi karena itu kan lama apanya kan ya dikasihkan dulu. Baru yang lain-lain, baru urea terakhir MOP atau KCL atau yang lain-lain kan gitu. Ini kan termasuk cara gitu. Betul. Terus kalau K atau ya kalau K gimana Pak? Untuk K atau MOP ya, KCL atau MOP itu bisa ditebar ataupun dibenam. Keduanya akan bagus Pak. Dan kalium ini termasuk unsur hara yang cukup mobile juga. Dia kalau dibenam itu salah satu mudah hilangnya itu melalui pencucian kemarin Pak, leaching gitu. Tercuci ke dalam tanah. Gitu. Tetapi kalau ditabur dia mudah hilang melalui run off, mengalir di permukaan.
Gitu. Ya hampir-hampir mirip dengan apa tadi Pak, urea tadi. Iya. Gitu. Dan waktunya tadi penting juga caranya ya di akhir karena ini kan pupuk untuk buah kan kira-kira gitu. Betul. Terus ini betul, Pak Eko. Dan biasanya kan dikasih jarak itu 2 minggu. 2 minggu. Terus berikutnya kalau untuk ini Pak Eko, untuk pupuk tadi udah lengkap dolomit sudah tadi. Nah, sekarang pupuk mikro memberikannya gimana caranya? Itu kan sangat sedikit. Ya. Terutama boron katanya ada sedikit ketiak apa itu sawit. Ya. Iya. Ketiak apa bekas potongan itu ya. Gimana Iya, benar Pak. Terutama boron ya Pak ya, boron yang paling sering itu gejala defisiennya di tanaman kelapa sawit. Nah itu sebenarnya kenapa diaplikasikan di ketiak pelepah gitu ya, di ketiak pelepah itu sebenarnya tujuannya adalah agar nanti, karena tadi Pak dosisnya yang sangat kecil sekali itu tadi 100 sampai 150 gram per pohon itu tidak mudah hilang, karena kalau kita aplikasikan langsung di tanah itu begitu hujan 150 gram itu hilang, sebentar aja hilang Pak. Nah, ditaruh di pelepah itu tujuannya apa? Supaya nanti kan ada air intersepsi yang masuk ke yang jatuh ke tajuk, dari tajuk turun lewat pelepah itu nanti akan menghanyutkan, dalam tanda kutip menghanyutkan si boron yang kita taruh di ketiak tadi. Pelan-pelan dia akan menetes bersama dengan air hujan tadi, jatuhlah ke tanah. Nanti diserap lewat tanah. Gitu. Jadi dia tidak serta-merta hilang dari tanah, Pak. Jadi tetap ada di pelepah tadi, di ketiaknya tadi. Nanti hujan lagi, turun lagi. Begitu, Pak. Jadi kita anjurkan kalau dia pupuknya tunggal gitu ya, boron dalam bentuk pupuk tunggal biasanya kita taruh di ketiak pelepah. Begitu, Pak. Iya, jadi udah jelas itu ya. Karena kan kita cara itu tabur atau benam. Tapi kalau ini kan tadi banyak cerita pupuk tunggal, Pak Eko. Kalau pupuk majemuk juga itu kan bisa tabur, bisa benam kan, Pak Eko? Gimana itu? Oh. Betul. Kalau pupuk majemuk tergantung jenis bentuk pupuknya apa, Pak. Oh, gitu. Kalau dia bentuknya tablet, itu umumnya dilakukan tablet atau briket ya, itu yang ukuran butirnya agak gede-gede lah kita katakan seperti itu umumnya diaplikasikan dengan cara benam, Pak. Oh ya. Tapi kalau dia bentuknya granul atau pril ya, granul yang ukuran kecil-kecil, nah itu bisa diaplikasikan dengan cara benam dan cara tabur gitu, Pak. Ya. Jadi itu kan sudah kita bahas. Sekarang pertanyaan lagi Pak Eko, masih berkaitan dengan cara ya kan. Sekarang untuk menghemat aplikasi, caranya itu kan bisa dicampur ya kan Pak Eko. Dicampur. Jadi untuk tenaga kerja biar efisien, tenaganya murah, tenaga kerjanya. Nah, cara pencampuran gimana? Mana yang boleh dicampur dan tidak boleh dicampur, dan mana dicampur cepat tapi terus aplikasi kan gitu. Silakan Pak Eko. Ya, benar. Jadi benar Pak, itu biasanya kan itu pencampuran itu dilakukan ketika kita menggunakan pupuk tunggal ya Pak. Kalau pupuk majemuk Pak nggak perlu dicampur-campur lagi kan, memang sudah tercampur di pabrik dia kan begitu. Nah kalau pupuk tunggal ada yang boleh dicampur, ada yang tidak boleh dicampur, ada yang boleh dicampur tapi harus segera diaplikasikan kan begitu. Tetapi sekali lagi sebenarnya kita tidak merekomendasikan Pak, tidak merekomendasikan pencampuran pupuk ini. Kenapa? Karena masing-masing jenis pupuk itu memiliki berat jenis yang berbeda-beda. Artinya apabila kita campur secara manual, itu tidak akan terjadi pencampuran yang homogen, Pak. Pasti nanti yang misalnya Bapak campur dolomit dengan TSP, gitu ya. Itu pasti nanti yang banyak di bawah itu dolomitnya. Kenapa? Karena dolomit dalam bentuk bubuk, sementara TSP dalam bentuk granul, kan begitu. Jadi harusnya dosisnya nanti akan lari, Pak. Begitu. Tetapi apakah boleh dicampur? Boleh. Semua jenis pupuk itu boleh dicampur asalkan segera diaplikasikan. Kecuali kalau saya tidak salah itu ZA dengan TSP itu tidak boleh dicampur, Pak. Kalau kita menggunakan ZA. Begitu. Tapi kalau yang lainnya boleh dicampur selama langsung. Ya. Kalau saya gimana, Pak? Kami pun sebetulnya kalau nggak terpaksa sekali mencampur itu jangan, karena tadi sudah kita sampaikan bahwa kita mempunyai urutan-urutan tadi supaya fungsinya tercapai. Ini yang dolomit supaya pH-nya dulu 2 minggu, kemudian ini 2 minggu supaya bekerja sesuai urutannya kan gitu. Kalau dicampur kan mumet itu jadi kan, jadi nggak tercapai dengan pencampuran kita.
Nah, pencampuran yang dilakukan sudah pabrik itu tadi sudah NPK kan gitu misalnya, bahkan yang lengkap NPK Mg tambah boron, nah kan gitu lengkap. Terus ini Pak Eko kan aplikasi juga cara itu tergantung formulasi tentunya kan Pak Eko. Nah, formulasi betul. Karena kan ada yang pupuk cair, ya biasanya kalau pupuk cair biasanya itu kalau yang untuk baru ya disemprotkan gitu kan. Gimana itu Pak Eko? Betul. Ya, kalau pupuk cair kembali lagi. Jadi petani kita saya pikir sudah cukup pinter-pinter ya Pak. Sudah pinter-pinter lah petani kita bisa membedakan mana pupuk yang baik, mana yang tidak. Kembali lagi Pak, kita kan menghitung kebutuhan hara tanaman itu berdasarkan, kemarin saya katakan kasar-kasarnya itu berdasarkan berapa panen, berapa hara yang terangkut dalam panen. Nah, kalau dia menggunakan pupuk cair, coba kita lihat kandungan haranya seberapa banyak. Karena dalam pupuk cair itu biasanya kandungan haranya tidak terlalu banyak. Dan biasanya pupuk cair itu diarahkan tidak sebagai pensuplai hara, tetapi sebagai suplemen, Pak. Biasanya begitu. Dan aplikasinya bisa dilakukan di tanah, bisa di daun juga. Gitu. Ya, itu kan pernah saya baca juga ada yang kandungannya bahkan 2,5 sampai 3% NPK-nya itu gitu. Nah, tapi kalau dipakai CEP itu kan langsung mendorong pembungaan apa gitu, sering gitu. Yang sering coba. Itu kan ada kandungan lainnya Pak, selain makanya kalau pupuk cair seperti itu biasanya kita tidak mengharapkan haranya Pak, tetapi ada kandungan lain di dalam pupuk itu yang kita harapkan. Oh, gitu ya. Terus lagi nih mengenai masih aplikasi. Pak, ini ada pertanyaan yang saya sulit jawab Pak Eko. Jadi kan gini, Pak itu kan pupuk itu kan sistem hara, biasanya diserap oleh daun atau sistem akar. Pak, Bapak ini sering ke saya itu, Bapak kan sering injeksi batang mengendalikan ulat api katanya gitu, ulat kantong. Itu kalau pakai injeksi batang boleh enggak Pak pupuk katanya gitu. Gimana Pak Eko itu? Boleh, tapi kan begini Pak, kembalinya gini. Ya benar, boleh, tidak ada masalah, tetapi hati-hati dengan kalau dia di dalam tanah, artinya si tanaman itu kan boleh pilih, tanaman ini kan memilih-milih juga loh Pak. Dia misalnya kalau kita makan itu kan satu piring misalnya, kita ambil 1 sendok per sendok kan, makanya nggak bisa per piring sekali makan, tidak seperti itu kan gitu. Jadi per sendok. Jadi kalau di tanah dia lebih aman karena si tanaman itu menyerap pelan-pelan. Nah kalau di batang itu artinya kita mencekokin. Mencekokin. Boleh Pak, tapi kan gini, kembali lagi kalau Bapak mengendalikan ulat api kan mungkin berapa? 2 tahun sekali belum tentu Pak, 3 tahun sekali belum tentu kan. Kalau pupuk kan setahun 2 kali ya Pak. Setahun 2 kali Bapak injeksi batang itu gimana cara aplikasi? Itu bukan mencengkoi Pak, mencengkoi enggak, mencengkei. Mencengkei ya. Nah, terus kemudian yang terakhir ini Pak Eko, ini kan aplikasi pupuk itu kan ada yang manual, ada yang pakai mekanisme. Iya. Ada yang fertilizer spreader atau apa itu. Ada yang menggunakan pesawat Pak Eko. Betul Pak. Efisiensinya gimana? Kalau yang pakai spreader itu saya lihat termasuk gawangan gulma kena pupuk juga itu. Gimana itu? Sekaligus memupuk gulma itu Pak. Biasanya kalau yang menggunakan alat ya Pak ya bagus sih, itu akan menghemat tenaga kerja terutama dari segi tenaga kerjanya gitu ya. Tapi tentunya punya kelemahan masing-masing ya Pak ya. Kalau dengan alat itu tadi seandainya gawangan kita masih dipenuhi dengan kayu-kayuan, gulma yang tidak terkendali itu pasti menjadi rugi karena kita biasanya itu penyemprotannya itu penyebarannya itu kemana-mana, terutama apabila pupuknya jenisnya powder bubuk gitu kayak dolomit tadi itu Pak. Wah itu begitu di spreader kemana-mana, bagus sih bagus selama pengendalian gulmanya cukup bagus gitu ya, cukup baik, terkendali dengan baik itu tidak masalah. Tapi kembali lagi dengan alat itu tadi penyebarnya menjadi lebih luas begitu, tidak terfokus pada piringan pohon saja gitu. Tapi itu tidak masalah Pak, tidak masalah. Yang penting dengan kondisi lapangan kan syarat pemupukan itu bahwasanya tanaman siap untuk dipupuk. Nah itu terjemahannya kan luas itu Pak. Karena gitu tadi Pak Eko, kalau dengan mesin itu kan menghilangkan
manusia itu kan agak malas kadang-kadang suruh pupuk, nanti yang dipupuk cuma baris dari jalan. Limpok Pak, limpok. 5 pokok. 5 pokok. Tapi kalau itu kan semua kena gitu. Ya meskipun kena gulma juga gitu. Ya ini kita diskusi-diskusi pengalaman di lapangan bagaimana melakukan pemupukan kelapa sawit supaya ini loh, ya ini para praktisi juga boleh mendengarkan ini, tapi juga ini sebenarnya untuk petani supaya lebih efektif dan efisien melakukan pemupukan, kan gitu. Betul. Nampaknya sudah lengkap bahasan kita Pak Eko mengenai cara pemupukan kelapa sawit ini secara umum ya, itu sudah kita bahas. Terima kasih Pak Eko. Itu tadi di belakang udah ada yang ngintip-ngintip itu tadi. Iya. Iya. Itu udah ini sambil apa ini kita mengucapkan ini Pak Eko, ya ini mendahului nggak apa-apa, apa namanya, semua ya nggak juga izin. Mohon maaf kami inilah tim kami ini dalam memberikan banyak kesalahan. Karena ini kan manusia itu banyak salahnya, ya kita itu kan nggak semua menguasai ilmu, salah itu biasa Mas itu. Tapi kan berusaha yang kita sampaikan ada manfaatnya kan gitu. Jadi selamat berlebaran bagi yang merayakan dan pesan kami tetap jaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Nah, itu yang penting lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.